Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Di peringatan Hari Santri Nasional hari ini, seorang kiai kampung yang sudah sangat melekat di hati para warga Kebumen, luar biasa berpidato sangat berani terkait dengan bagaimana mengisi kemerdekaan yang dulu didenggungkan resolusi jihad hubul waton minal iman oleh Simbah Hasyim Asy'ari. Saat ini kita mengisi, jangan sampai ada penjajahan lagi, termasuk klaim-klaim dari klan Pak Alwi yang notabene mengklaim bahwa Jawa itu Pitu Tarim, Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Disampaikan juga bahwa satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 ulama atau yai yang alim. Apakah ini bukan bentuk penjajahan? Apakah ini tidak perlu kita lawan? Kobaran-kobaran semangat dari kiai kampung di Kebumen ini saat Hari Santri, bahkan di situ ada aparat kepolisian maupun TNI, berani menyampaikan sebuah kejujuran, pengubaran semangat untuk kembali kepada ajaran leluhur Kiai-Kiai Nusantara yang bersanad kepada Wali Songo. Dan itu pun tentu sampai ke Rasulullah SAW. Hal-hal pokok yang disampaikan oleh Kiai Sepuh dari Kebumen ini jangan sampai kita kepaten obor, harus kita lawan klaim-klaim sepihak yang akan membelokkan sejarah bangsa, sejarah Nahdlatul Ulama, pemalsuan makam dan sebagainya yang saat ini marak diklaim oleh oknum-oknum habaib. Apa yang disampaikan oleh Kiai Kampung ini menjadi tolok ukur bagaimana santri-santri Nusantara untuk bangkit, harus terdepan, menjadi garda, menjadi paku di bumi Nusantara Indonesia ini untuk agar sejarah Indonesia berjalan sesuai dengan relnya dan selaku generasi penerus kokoh berani menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, sehingga akan bisa dipertanggungjawabkan oleh anak cucu kita. Sekali lagi lah mohon maaf yang dari hormat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil, yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi umur panjang dan sehat, sehingga pada kesempatan ini kita bersama ngumpul di lapangan Krakal, lapangan pemandian, dalam rangka merayakan Hari Santri Nasional yang ke-10. Tepuk tangan untuk santri-santri semuanya. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan panjang dan lebar, saya merasa ternyuh karena melihat lulu lalang kendaraan yang ngurusi kesehatan. Di sini tertera Pusling Alian, betul? Saya sedikit cerita. Saya ini orang yang ya mungkin berkali-kali ke Tanah Suci. Kondisi Tanah Suci jika kita bandingkan di Indonesia, satu contoh, setiap hari situasi Masjidil Haram tidak kurang dari 1 juta manusia di setiap harinya. Tetapi ketika jamaah yang ada di Masjidil Haram, jamaah haji maupun umroh, ketika akan mencari puskesmas istilah di Indonesia, kalau di sana klinik kesehatan, mustaswa, di sana sangat kesulitan. Saya pernah
mencari satu tempat untuk pengobatan jamaah saya yang sakit. Ternyata untuk mencari tempatnya saja ini menghabiskan uang Rp400.000. Tetapi di Indonesia kita harus bangga dan bersyukur hanya dengan sepak bola yang diselenggarakan oleh panitia. Dan seperti pagi hari ini peringatan Hari Santri, disinilah mobil untuk ngurusi kesehatan warga masyarakat selalu tampil dan selalu warawiri yang kita diam. Tepuk tangan untuk Puskesmas. Hadirin sekalian yang berbahagia, resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 yang lalu ini isinya ada dua isi pokok. Yang pertama adalah melawan penjajah, betul. Yang kedua adalah mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ini dulu. Bagaimana untuk santri-santri sekarang, bagaimana untuk kiai-kiai sekarang. Karena kita tidak berhadapan dengan Belanda, kita tidak berhadapan dengan senjata. Apa yang harus kita lakukan saat-saat ini? Para bapak ibu hadirin sekalian, kita semua ingat, kita santri berkewajiban untuk melawan penjajah. Kita semua tahu akhir-akhir ini kami merasakan, santri merasakan, juga terkadang saya merasa khawatir karena mayoritas sejak anak-anak TK sampai dengan kakek-kakek setiap jam bahkan setiap menit bergelut dengan yang namanya HP, betul? Di dalam HP di sana nampaknya ini ada hal-hal yang sangat negatif. Satu contoh, menurut pikiran saya di sana ada semacam apa ya, menjauhkan santri dengan kiai, menjauhkan santri dengan ulama dengan kata-kata seperti ini. 70 kiai yang alim, ulangi, 70 kepala kiai yang alim. Pernah dengar? Pernah dengar? 70 kiai yang alim lebih rendah daripada telapakan Habib yang goblok. Ini kira-kira bentuk penjajahan apa bukan? Ini harus dilawan apa tidak? Ini adalah bentuk memisahkan antara santri dengan kiai. Saya berpikir 20 tahun, 30 tahun ke depan ini santri Indonesia tidak mau belajar, tidak mau ngaji dengan kiai-kiai pribumi. Mereka akan menolak pokok guru saya harus Habib walaupun jahil, ahli maksiat, ahli durhaka dan seterusnya. Ini adalah bentuk penjajahan yang nyata. Setuju? Setuju? Inilah harus kita lawan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang harus kita lawan adalah di dalam HP ada kata-kata bahwa Indonesia milik Aulia Karim. Pernah dengar? Pernah dengar? Indonesia adalah milik ulama-ulama Karim. Saya orang yang tidak pernah makan sekolahan. Ketika saya ditanya Karim itu sih mana Pak Kiai, saya nggak bisa jawab karena saya nggak pernah makan sekolahan. Kemudian saya tanya kepada Pak Guru, itu pun guru yang pinter, saya nggak boleh tanya guru olahraga karena guru olahraga konon ceritanya tidak begitu pinter matematikanya. Contohnya guru olahraga kalau ngitung cuma sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak ada. Guru olahraga 9, 10, 11, 12. Lah ini lebih dari ini
ini tukang foto, fotografer. Cuma bisa ngitung sampai 3. 1, 2, 3. Ini fotografer. Saya tanya pada Pak Guru, ada yang tanya Tarim itu mana? Jawab Pak Guru, Pak Kiai, Tarim adalah sebuah kota kecil yang ada di provinsi Hadramaut, Yaman. Oh, hadirin sekalian, di dalam HP yang anak cucu kita menggeluti HP setiap jamnya, setiap menitnya adalah di sana ada kata-kata bahwa Pulau Jawa, Indonesia milik Aulia Tarim, milik ulama-ulama Tarim. Pernah dengar? Terus apa yang kita banggakan Indonesia ini? Perlu dilawan? Perlu dilawan? Semangat, perlu dilawan? Ayo kita lawan orang-orang yang mengaku bahwa Indonesia, tanah Jawa milik Aulia Tarim. Inilah sebuah bentuk pengakuan yang santri mestinya harus tampil di depan. Kita tidak boleh takut. Kita lawan bentuk penjajahan, apapun penjajahannya. Yang ketiga, dalam HP ada kata-kata khilafah. Pernah dengar? Pernah dengar? Ini adalah yang harus kita lawan oleh santri. Maka mulai hari ini santri tidak boleh menjadi santri yang penakut. Amin. Kita tidak boleh menjadi santri yang penakut. Kita tidak boleh menjadi santri yang penakut. Harus menjadi santri yang tangguh, takdim kepada kiai, takdim kepada guru. Semoga kalian semuanya menjadi santri yang akhlakul karimah untuk menciptakan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.